Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknik Khitobah. Nah, soal yang pertama mengenai imam dan khotib perempuan dalam kasus Aminah Wadud dan Panji Gumilang. Nah, di sini menurut saya hal tersebut sudah membuat kontroversi pada zamannya, pada waktunya, dan kemungkinan menurut saya di situ adanya kesetaraan gender, yang mana kesetaraan gender tersebut atas logika dan pemikiran mereka sendiri, bukan kesetaraan gender menurut Islam. Kemudian menurut MUI menyimpulkan bahwa sepanjang masa pada sejak zaman Nabi Muhammad sampai tidak ada wanita yang menjadi imam sholat yang makmumnya terdiri atas pria dan wanita. Kemudian Komisi Fatwa MUI juga menyimpulkan bahwa hukumnya haram dan tidak sah wanita menjadi imam sholat yang makmumnya itu sebagian dari laki-laki. Kemudian soal yang kedua yaitu mengenai demam panggung. Nah, mengapa hal tersebut terjadi kepada orang-orang hebat dan apa sebab dan bagaimana caranya? Nah, kemungkinan menurut saya demam panggung itu bisa dialami semua orang, baik orang biasa, orang presentasi, orang hebat, penyanyi akan merasakan demam panggung. Nah, hal tersebut kemungkinan bisa terjadi karena cemas itu ada banyak hal. Kemungkinan cemas mengenai topik maupun informasi yang disampaikan itu tidak sesuai harapan, cemas tidak dapat menjawab pertanyaan, kemudian cemas takut akan hal yang buruk, kemudian cemas orang yang hadir itu lebih pintar daripada kita, dan kecemasan itu membuat demam panggung sering terjadi. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama persiapan yang matang, kemudian datang lebih awal agar persiapan kita lebih matang, kemudian berlatih berulang sebelum tampil, kemudian yang terakhir memiliki teknik olah vokal. Nah, memiliki teknik vokal yang berkualitas membuat seseorang itu pede saat di atas panggung, begitu. Kemudian soal yang ketiga, jika seseorang yang menyampaikan pesannya agar pendengar itu memahami, menyukai, dan melakukan pesan yang disampaikan dalam konteks dakwah, ini termasuk efek apa saja? Nah, jawaban saya, hal tersebut itu merupakan efek dari teknik persuasif. Nah, teknik persuasif sendiri ini memiliki 3 jenis. Yang pertama kognitif, afektif, dan konatif. Nah, persuasif sendiri merupakan proses komunikasi manusia yang didesain untuk memengaruhi orang lain dengan memodifikasi hal yang mereka percayai tentang nilai-nilai dan dapat mengubah tingkah laku seseorang. Kemudian soal yang terakhir, seorang penceramah ketika menyampaikan ceramah penuh agitasi dan berapi-api, namun juga ia sisipkan humor segar. Termasuk jenis pidato apakah tersebut? Nah, menurut saya pidato tersebut merupakan pidato rekreatif. Mengapa begitu? Karena pidato rekreatif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menghibur dan menginspirasi audiens. Pidato ini juga memfokuskan pada hiburan, motivasi, dan membuat audiens menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan ceramah Umi Laila pada saat ceramah di daerah Dupak. Umi Laila membuka ceramah tersebut dengan sholawat, dan saya akan menyimpulkan isi dari ceramah Umi Laila tersebut. Poin yang pertama yaitu mengenai keikhlasan. Ketika sedekah sekalian yang banyak, biarpun tidak ikhlas, karena kalau menunggu ikhlas kapan sedekahnya, kata Umi Laila. Nah, semua itu harus dibiasakan. Jadi kalau ingin menjadi orang baik harus dipaksakan. Sekalipun buat ibu-ibu yang suka rasa-rasa juga harus ditahan.
Kemudian poin yang kedua yaitu terkadang kita sendiri itu gampang melihat kesalahan orang lain, tapi tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Kemudian Allah itu sangat menjaga aib hamba-hambanya sangat rapat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umi Laila, yaitu kisah tentang umat Nabi Musa. Sebagaimana umat umat Nabi Musa meresahkan kenapa tidak turun-turun hujan, dan hal tersebut dikarenakan ternyata umat Nabi Musa telah berbuat maksiat selama 40 tahun. Dan dari kisah tersebut bahwasanya Allah telah menutup aib hamba-hambanya selama apapun. Dan di situ selama 40 tahun Allah menutup aib umat Nabi Musa. Dan selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu berhati-hatilah ketika bertindak. Nah, hal-hal jelek yang dilakukan oleh orang tua akan ditiru oleh anaknya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak kalau tidak beri lingkungannya baik, maka tidak bisa baik. Nah, sekarang ini terjadi kemerosotan moral karena tidak ada yang memberi contoh. Karena sekarang banyak orang tua itu yang tidak bisa memberikan contoh kepada anaknya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak bisa jadi musuhnya orang tua, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umi Laila. Ketika orang tua sudah di surga, kemudian anak bilang kepada Allah bahwasanya selama di dunia anak tersebut tidak pernah diperkenalkan agama Islam oleh orang tuanya. Kemudian Allah pun mengangkat orang tua tersebut ke dalam neraka. Dan yang terakhir, Umi Laila mengakhiri ceramah tersebut dengan sholawat alamat anak soleh. Terima kasih, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agungul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin dalam menjalani kehidupan kita seringkali mendengarkan atau mengatakan, aku ikhlas kok, iya aku ikhlas. Nah, pertanyaannya, apakah benar kalian benar-benar ikhlas? Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa ikhlas adalah salah satu amal yang sangat sulit. Tingkatannya pun sudah tinggi. Nah, misalnya nih, mbak-mbak, mas-mas yang ada di sini. Ketika ada teman yang hutang, kemudian cerita ke teman satunya, ya wes lah, aku ikhlas aja. Apa benar kalian benar ikhlas itu? Enggak. Nah, begitu juga dengan sholat. Nah, sholat, kadang mungkin kalian nggak sadar, aku loh udah sholat, kalian nggak sholat kan? Apa bisa itu dikatakan dengan ikhlas sholatnya? Ikhlas bisa dikatakan kalau kita tidak pamrih. Nah, di dalam hal ini Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, hakikat ikhlas ialah kemurnian niat dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Nah, para ulama juga menganalogikan ikhlas itu layaknya surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas tidak satu pun mengatakan ikhlas, tapi namanya surat Al-Ikhlas. Nah, umat Islam itu diperintahkan untuk selalu ikhlas atas ketetapannya.
termasuk atas ibadah sholat yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mana artinya semata-mata karena agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, dalam ayat tersebut mengandung beberapa hal penting yang harus dicermati. Yang pertama, kita hanya boleh beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Kemudian, setiap ibadah yang dilaksanakan meski harus ikhlas, yakni harus bersih dari segala hal yang membuat rusak, seperti riya, sum'ah, atau yang lainnya. Sementara yang ketiga ialah membuktikan keikhlasan dengan melaksanakan sholat serta zakat sesuai waktunya. Semoga kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah dan ikhlas dalam menjalani ibadahnya. Amin. Amin. Pergi memancing ke Surabaya. Cakep. Mancingnya di waktu senja. Cakep. Salam undur dari saya untuk hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.